Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Barometer Spesial Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita sudah banyak narasumber ya di spesial Ramadan kali ini. Yang spesial hari ini juga ada dosen saya nih. Waktu dulu saya kuliah. Beliau seingat saya dulu ngajar bahasa Inggris. Cuma luar biasa ngajarnya penuh dengan energik. Hari ini bareng sama saya nih ya, kita akan berbagi ilmu, berbagi cerita, tentunya masih seputaran tentang bulan Ramadan. Kita sapa dulu buat narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Prof. Jainuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof? Sehat, alhamdulillah. Bung Asip ya. Asik. Masih ingat saya Prof kan? Masih. Masih dong, masa nggak ingat. Prof, bulan puasa ini aktivitasnya padat atau biasa aja gitu Prof? Alhamdulillah kita biasa normal ya. Normal. Cuma mungkin agak sibuk di sisi yang lain, tapi agak berkurang di sisi yang lainnya. Tapi secara umum saya normal. Normal ya? Dan ada biasa juga puasa Senin Kamis ya biasa. Oh biasa. Oh enggak kaget ketika Ramadan ini ya. Oke, beliau adalah direktur ya Prof ya? Direktur Pasca Sarjana IAIN Pontianak. Jadi buat kawan-kawan yang pengen daftar S2, S3 juga ada ya Prof ya? Ada S3. S3 di IAIN Pontianak. Nih beliau direkturnya. Mudah kok, gampang dan biayanya nggak mahal. Nggak mahal. Doktor Studi Islam. Berapa Prof? SPP-nya 8 juta per semester. Itu udah semuanya lah. Dan konsentrasinya seluruh Islamic Studies itu bisa masuk. Mau bimbingan konseling Islam boleh. Mau komunikasi penyiaran Islam boleh. Mau fikih boleh, hukum Islam boleh. Mau pendidikan Islam boleh. Mau ekonomi Islam Palu boleh. gada, mau apa lu halal mau, boleh. Jadi Islamic Studies ya. Oke. All about Islam. Ini buat kawan-kawan yang pengen lanjut studinya, ini langsung sama ya direkturnya ya, pimpinan teratasnya. Kita sedang buka ini, Bung Asip. Betul. Hari ini kita buka, nanti gelombang pertama sampai Mei. Nanti kalau sudah kuota cukup, kita nggak buka gelombang kedua, maka buruan. Oh iya gitu ya? Iya, nanti kalau belum cukup kita tambah sampai Juli. Oke. Jadi kita masih ada waktu. Masih ada waktu, masih ya barangkali lagi hitung-hitung nih Prof ya. Betul, dan itu paling awal mendaftar online, registrasi itu apa dokumen, ijazah dan lain-lain, kemudian bayar pendaftaran. Setelah itu kita akan tes tertulis, kemudian wawancara itu by phone, Zoom ya. Jadi kita manfaatkan teknologi hari ini supaya memudahkan untuk kita membangun IPM Kalimantan Barat khususnya. Luar biasa. Ya, IAIN apa sih nggak ada? Semuanya ada ya. Tinggal kalian mau apa enggak masuk di IAIN Pontianak. S1-nya ada, S2-nya ada, S3-nya juga ada ya. Baik Prof, di kesempatan kali ini tema kita adalah tentang puasa sebagai ibadah sosial. Ya. Nah, ini kan luas nih Prof. Puasa sebagai ibadah sosial, bukan hanya puasa di bulan Ramadan, tapi puasa-puasa Senin Kamis juga sama. Kalau menurut Profesor nih, puasa sebagai ibadah sosial ini seperti apa sebenarnya? Oke, jadi begini Bung Asip ya. Puasa ini kan kalau kita lihat sepintas dari definisi melaksanakan puasa itu kan, ya menahan yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, itu sebenarnya dapatnya hanya kepada individu. Kalaupun kita mau batal tapi bertapuk dari orang itu sebenarnya nggak ada yang tahu pun bisa sebenarnya kan. Yes. Ya, makanya di grup itu ada lihat, ini saya lihat grup kemarin tuh ada yang kirim, jangan sampai terjadilah ada seorang laki-laki belakang mobil ini ternyata ada yang syuting. Nah jadi kalau kita lihat dari situ, puasa ini ya untuk pribadi. Kalau kita bisa mengakalinya dalam tanda kutip itu, ya nggak masalah, orang lain nggak peduli gitu. Nah itu dimensi pribadi. Tetapi sesungguhnya sebenarnya kalau kita mau berpikir lebih jauh mendalam, justru puasa ini mengajarkan kita manusia ini untuk melihat dan memposisikan diri kita untuk matang secara sosial.
Matang secara sosial ya? Iya, kalau kita secara individu sudah matang, maka sebenarnya kita bergaul, berinteraksi sesama, itu sosial, itu akan lebih baik. Nah, maka dimensinya ada dimensi individual dan dimensi sosial. Kalau kita baru sekedar kita melaksanakan secara harfiah, teoritisnya saja, ya itu baru sampai ke individu. Tetapi sebenarnya bagaimana kematangan individu yang kita peroleh dari puasa mampu menahannya walaupun tidak ada siapa-siapa orang lain, tapi pertanggungjawabannya kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan puasa ini. Nah, kalau urusan kita dengan Allah itu sudah beres, itu maka akan dengan sendirinya mampu berdampak pada urusan kita dengan sesama. Nah, itu menurut saya yang sekarang menjadi problem. Banyak orang yang mengerti agama, dia puasanya bagus, tetapi baru berdampak pada diri sendiri. Nah, seharusnya kalau dia puasanya bagus, mestinya dia berdampak kepada hubungan dia kepada orang lain, sesama, hubungan dia kepada alam, ya kan, kepada alam ini dan kepada lingkungan. Nah, itu dia makanya sebenarnya puasa itu tidak hanya mencakupi dimensi individual seorang yang melaksanakan puasa, tetapi mencakupi dimensi sosial di mana puasa itu untuk membentuk sebuah komunitas umat manusia, umat Islam, umat manusia ya, yang koheren, satu sama lain itu terhubung dan yang kohesif. Kohesif itu menyatu, menjadi kuat. Nah, itu sebenarnya. Nah, sekarang ketika orang belum mampu berkontribusi kepada sosial, hubungan dia bersama sesama dengan kepada lingkungan, maka sebenarnya dipertanyakan puasanya itu. Nah, itu sampai dipertanyakan. Ya, karena puasa apa enggak? Ya itu makanya kalau secara harfiah sih puasa. Betul, betul. Kalau dalam sholat itu kan ada fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Itu karena sholat saja itu celaka. Kenapa? Karena siapa itu yang alladzina hum an sholatihim sahun, kan? Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Dia sholat tapi lalai, dia sholat tapi badannya saja yang sholat mungkin, atau dia badannya semuanya khusyuk sholat tapi dia tidak berdampak juga. Nah, puasa ini kan coba kalau puasa tadi ya, menahan dari yang membatalkan, dari sejak terbit matahari sampai terbenam matahari. Nah, kalau dia yang membatalkan itu kan kita lihat yang lebih banyak adalah perasaan yang ada dalam diri kita, menahan lapar, makan dan minum. Itu kan makan dan minum itu kebutuhan individu ya, wajib ya. Nggak bisa tuh. Nggak bisa nggak kan? Tawar-menawar itu. Itu. Jadi kalau nggak makan lemes. Nah, tapi sekarang dengan kita tidak makan selama sekian jam, kita bisa merasakan, oh ternyata saudara-saudara kita di luar itu banyak juga ya ternyata yang jangankan untuk makan penuh, makan sedikit saja untuk saat itu masih kesusahan. Misalnya kita lihat kawan-kawan di Gaza misalnya kan, itu bagaimana aid atau bantuan mau datang susah, sehingga lihat di video-video yang tersebar, mau untuk makan hari ini saja susah, apalagi untuk berapa hari depan, waktu depan. Nah, dengan puasa kita bisa merasakan penderitaan mereka. Nah, oleh karena itu dimensi sosialnya lah bagaimana kita itu menumbuhkan empati. Empati itu kita ikut merasakan. Nah, ikut merasakan. Nah, itu mungkin jadi kalau tadi Bung Asip bilang sama saya itu antara praktek dengan teorinya berbeda. Nah, itu sebenarnya yang masalah kita. Jadi kalau kita sudah tahu ilmunya, kita udah paham, tapi mempraktekkannya itu sebenarnya yang menjadi persoalan. Ya kan? Oke, Prof. Jadi gini, sebelum ke antara teori dan praktek ini dijelasin secara rinci, saya ingin nanya, ini kan puasa ini kan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Waktunya cukup singkat, Prof. Ya tergantung di dunia ini. Saya di Amerika dulu pernah puasa panjang. Berapa jam? Saya waktu itu pernah menambah 3 jam. Panjang ceritanya. 3 jam menambah. Waktu itu karena puasa di musim summer, musim panas. Wow, panas betulan. Ya musim summer itu panas, ya panas, tapi panasnya di Virginia nggak sepanas yang di sini.
Kelihatan panas tapi ya sempat sampai 40 derajat. Sempat waktu itu 2007 saya. Tapi kalau kita puasanya di kutub di Scandinavian countries, itu di Swedia, di apa namanya di kutub ya, itu dekat aja karena sebentar aja siangnya bisa 3 jam. Ada yang puasa hanya 1 jam. Nah, pertanyaan saya itu di situ, Bro. Dengan waktu yang sependek itu dan sepanjang kita, gitu, relatif lah kita. Hitung rata-rata dunia ya sekitaran berapa jam ya? 8 jam sampai 9 jam lah. Ya, kalau dari jam 6 ke jam 6 12 jam. 12 jam ya. Hari ini kita di Pontianak dari jam 6 sampai jam 6. Enggak, dari jam 4 sampai jam 6. Jam 6 12 jam lah. 14 jam. 14 jam lah. Hitung-hitung 14 jam. Nah, 14 jam itu kan waktu ditambah sebulan aja bulan Ramadan. Bagaimana bisa tumbuh sosial itu? Memahami bahwa memahami orang lain gak makan, sedangkan ini maaf ngomong ya, ketika adzan berkumandang itu hilang semua, Prof. Gitu ya? Belum mau sosialisasinya gimana? Sekarang ini kita mau ngomong gitu loh. Di bulan puasa itu lihat aja maaf ya, Prof ya. Di tong sampah tempat penampungan sampah itu jauh lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Makanan-makanan yang terbuang jauh lebih besar di bulan Ramadan. Itu ada datanya itu. Dan sekilas lah ya. Datanya juga begitu. Beras juga sama gitu. Konsumsinya justru lebih tinggi. Gimana merasakan pahit getirnya orang yang di bawah kita gitu. Menarik ini Bung Asip. Kalau itu memang data, saya kira kita perlu bersedih untuk ini ya. Ya anggap ini observasi awal, sementara memang di bulan Ramadan ini cenderung lebih konsumtif daripada di bulan lainnya. Kalau itu memang betul dan kecenderungannya ke sana, ya kita patut bersedih. Kenapa? Karena justru pada saat kita melaksanakan ibadah puasa itu ternyata ada substansinya yang dapat. Padahal puasa sendiri itu kan kalau kita lihat ayatnya itu kan, jadi la'allakum tattaqun kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Itu derajatnya. Bertakwa ini kan sebenarnya kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Artinya secara substansi itu ajaran-ajaran yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya itu kita terima substansinya sehingga kita dapat message-nya, pesan yang mau kita sampaikan. Nah, pesannya sebenarnya puasa itu adalah bagaimana kita merasakan Allah ingin memberikan kita kesempatan untuk berempati, merasakan penderitaan orang. Hidup kurang itu seperti ini. Tetapi kalau kemudian pelaksanaannya menjadi puasa balas dendam, nah itulah persoalannya. Kebanyakan di situ tidak dapat substansinya, gitu loh. Substansinya ini kita belajar, melihat, merasakan kesusahan, belajar kita coba kita berada di rumah orang lain, kita belajar menjadi orang lain yang kalau yang orang yang mampu menjadi orang tidak mampu, atau orang yang mampu orang yang tidak mampu. Mungkin sekali dengan puasa itu kita jadikan dia sebagai orang mampu. Makanya ada sedekahnya. Jadi sedekah itu dari orang mampu kepada orang yang tidak mampu. Buka puasa kita ajak bersama, kita siapkan. Nah, jadi sebenarnya kita saling menukar pengalaman. Yang tidak mampu coba berada di kondisi yang tidak mampu, yang tidak mampu mencoba di kondisi yang mampu, yang tadinya susah mau makan sehari aja susah, tapi di saat puasa diajak berbuka puasa, sahur bersama juga ada. Program-program ini kan banyak. Nah, tetapi masalahnya adalah kita belum sampai kepada esensi dari puasa itu sendiri. Sebenarnya untuk meningkatkan ketakwaan itu tadi, menjalankan perintah itu untuk apa? Untuk supaya kita meningkat derajat ketakwaan, kesalehan individunya meningkat, kesalehan sosialnya meningkat. Nah, jadi problemnya bukan pada teorinya, pada perintahnya, pada ajarannya, tapi problemnya adalah pada bagaimana mempraktikkan ini. Kita mendapatkan isi atau esensi dari perintah itu. Ini gitu. Jangan sampai puasa ini baru diumpamakan peribahasa itu api jauh dari panggang gitu sih, nggak gitu ya. Nah, Prof, kalau melihat fenomena yang seperti ini kan kayaknya perlu nih sedikit
sentuhannya antara teori dan praktiknya itu jauh. Ada juga antara teori dan praktiknya nggak jauh, cuma nyentuh-nyentuh dikit aja, yang penting ada lah. Gitu. Ini gimana, Prof? Bisa disentil lah dikit lah nih ya. Jadi kembali lagi kita ambil sebenarnya apa makna dari puasa itu. Ya. Maka adalah setiap Ramadan itu program ceramah-ceramah, program pengajian, kultum. Sebenarnya apa maksudnya? Maksudnya adalah untuk mengingatkan kembali. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Nah, salah satu ajaran yang kita menyentuh dengan puasa ini, coba kita lihat dari surah Al-Maun. Itu ada surah Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin, dan seterusnya. Tapi siapakah orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak peduli kepada anak yatim dan tidak peduli kepada anak fakir miskin. Nah, jelas nih. Nah, puasa ini kan, yuk kita peduli. Fakir miskin, yang kaya, anak yatim. Ini kalau kita tidak peduli kepada yang kurang mampu, itu kita dusta kepada agama. Wah, itu jelas Allah statementnya jelas dalam surah Al-Maun itu kan. Artinya ngeri ya, sebenarnya ini belum pernah disentuh loh di podcast ini loh, serius. Oh begitu ya. Sebenarnya ini bagi-bagi banyak ajaran-ajaran kesalehan sosial yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis yang kita sebenarnya sudah tahu sehari-hari itu. Tapi masalahnya itu baru menjadi sebuah kajian, ya praktiknya ini kurang menggema atau kurang berdampak lah, saya mungkin. Kalau kita lihat Kemenak Pak Menteri kita sekarang kan berdampak gitu ya. Nah, jadi mestinya berdampak. Nah, kalau kita bisa meningkatkan, saya kira sudah berdampak, cuman mungkin levelnya itu masih kecil gitu. Aduh. Nah, bicara level ini kita udah sampai level mana gitu. Takwa itu menurut saya diukur dari dampaknya. Kalau kita nggak bisa ngukur sendiri saya udah bertakwa atau enggak kan? Tapi kita bisa refleksi diri seberapa berdampaknya saya. Kita ukur, kita merenung. Saya sudah berdampak kepada lingkungan saya seberapa, kepada diri saya seberapa, kepada keluarga saya seberapa, kepada tetangga saya berapa. Kan ukurannya gitu. Pada diri sendiri, kepada keluarga kita, kepada lingkungan, kepada umat Islam secara luas. Tapi ini kan tidak simpel itu, Bro. Butuh hati murni, hati bersih untuk menilai diri sendiri. Dinilai sama orang lain ngamuk-ngamuk, Bro. Serius. Ya memang refleksi itu bermula dari sendiri. Makanya jihadun nafs itu, jihad yang paling besar itu kata Nabi jihadun nafs. Jihad melawan nafsu diri sendiri. Sebenarnya itu. Ya, jadi kalau kita sudah mampu mengendalikan diri, maka puasa itu dimensi sosial yang lain adalah mampu mengendalikan diri, sehingga kita ketika mampu mengendalikan diri maka kita berdampak untuk berbuat baik pada orang lain. Nah, ya kan, kita menolong orang, kita tidak menyakiti orang lain, itu kan sebenarnya pengendalian diri itu. Nah, ketika kita sudah menjadi tempat yang aman bagi orang lain, itu sebenarnya bagian dari pengendalian diri. Berdampak. Kita berdampaknya apa? Memberi aman kepada orang lain. Gak ada perang gitu. Iya, betul. Kalau keberadaan kita di suatu komunitas tempat itu dirindukan oleh orang, itu artinya kita berdampak. Orang itu merasa tenang kalau kita hadir. Jangan kalau kita hadir di suatu komunitas tempat orang itu merasa terancam. Itu persoalannya di situ. Tapi kadang gitu, Prof. Nggak menyadari bahwa kita nggak disenengin orang nih gitu. Kita nggak kok kedatangan kita kok kayaknya mereka nggak suka. Itu kita nggak sadar, mungkin karena keegoan, kesombongan itu. Di puasa ini sebenarnya mengikis itu kan ceritanya. Betul. Dan makanya dalam teori sosial, dalam antropologi itu ada namanya etnosentrisme. Etnosentrisme. Jadi etnosentrisme itu adalah gaya faham seseorang atau kelompok masyarakat yang mereka mementingkan diri sendiri sebagai pusat dari sebuah kehidupan. Sehingga apa? Yang dihitung adalah diri kita sendiri. Kita mendahulukan kita sendiri. Padahal itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang bermanfaat pada orang lain.
Nah itu jelas tuh berdampak itu sebenarnya. Maka Kemenak berdampak itu saya setuju sekali Pak Menteri, luar biasa. Dukung Pak Menteri. Betul. Jadi jadi asisten Menteri. Jadi menggaungkan ini kembali yang sebenarnya sudah mengendor kan gitu. Bukan nggak ada, tetapi biasa. Iman itu Yazid wayang kus ya, melemah, menguat. Nah, tapi kalau kita bisa menjaga ritme supaya tetap stabil. Nah, itulah tujuan puasa ini. Baik, Prof. Di bulan puasa ini kan tentunya yang kita harapkan ada perubahan diri. Yang awalnya 1 menjadi 5 misalnya. Sudah berapa bulan Ramadan yang sudah kita lewati, Prof? Kalau anggaplah udah umur 30 tahun sudah, ya anggap puasa umur 10 tahun. Udah 20 tahun melewati Ramadan. Ya, betul. Ya gitu-gitu ya. Ritual aja gitu. Nggak, ya berbekas paling bajunya aja yang masih baru gitu kan. Nah, Prof bisa nggak memberikan sebuah contoh kecil gitu, agar puasa kita ini membekas gitu kan. Jangan sampai ini puasa-puasa kita banyak bulan puasa ataupun tahun-tahun kan selalu ada puasa. Itu kayaknya sama aja gitu. Sedangkan kata Nabi itu kalau seseorang itu tidak ada perubahan itu orang yang merugi. Kalau ternyata puasa ini jauh lebih buruk dari puasa yang kemarin, celaka Bro. Gila itu ngeri. Barangkali Prof punya sedikit lah. Tak perlu banyak Prof, yang penting ada perubahan dalam diri orang. Menarik nih Bung Asip. Saya setuju bahwa memang ajaran Islam itu sudah jelas bahwa ada perubahan-perubahan yang ke arah positif ya. Bahwa nanti ada kekurangan itu pasti itu manusiawi. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya khilaf. Tetapi manusia belajar dari kesalahan. We learn from mistakes kata orang barat. Ya kan, kita belajar dari kesalahan. Tapi kita juga sebenarnya dalam Islam sudah mengajarkan itu. Nah, maka yang diperlukan menurut saya yang pertama adalah komitmen. Komitmen. Jadi kalau kita sudah komitmen itu kita sudah sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul kita pada saat kita syahadat. Pada saat kita syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah totalitas kita submisif. Submisif itu patuh, tunduk dan surrender, menyerahkan diri kepada Allah. Nah, itu sudah komitmen. Nah, yang kedua adalah komitmen ini sudah kita lakukan. Walaupun ya ada 2 macam kita orang Islam itu kan, ada komitmen sejak lahir. Islamnya itu kita harus membuat komitmen baru itu. Karena kalau kita Islam karena orang tua kita itu kita lupa kapan kita komitmen. Pada saat kita balik itu pun kita lupa apakah itu. Nah, kita merenung komitmen ulang. Komitmen ya kan? Lahir dan komitmen ulang lagi. Nah, yang kedua adalah yang memang mu'alaf, yang dia memang menjadi Islam karena pencarian dan menemukan itu sebagai sebuah ini, maka dia komitmen pada saat syahadat, ya kan? Nah, itu komitmen ya yang pertama. Yang kedua itu adalah keistiqomahan. Nah, jadi istiqomah. Jadi istiqomah itu menjaga ritme ini agar tidak terlalu jomplang, naik turunnya itu tinggi. Jadi kita udah bagus, turun lagi jauh. Nah, tapi kita menjaga stabilitas iman kita itu. Puasanya juga gitu, puasanya ya dari tahun ke tahun itu minimal sama, tapi bisa lebih baik sedikit. Nah itu maka istiqomah dalam berpuasa itu setelah kita komitmen kita perbaiki, maka itu akan lahir istiqomahan itu. Karena kita akan merasa kalau kita komitmennya masih seperti burung beo itu kan assalamualaikum, tapi dia tidak tahu dia apa yang katakan. Kalau komitmennya kita sudah perbaiki, kita asyhadu alla ilaha illallah itu kita betul-betul saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu kan berarti, nah artinya apapun itu kita langsung menjatuhkan diri, menyerahkan diri kepada Allah. Berarti apa yang diperintah Allah itu kita kerjakan, apa yang dilarang kita kerjakan. Nah dengan komitmen yang kita perbaiki itu, kemudian kita menjalankan istiqomah dengan komitmen itu, maka dia akan menjaga kita dari terlalu ke kanan, terlalu kiri, terlalu ke atas, terlalu ke bawah. Maka dia untuk stabil. Nah kalau kita berlatih, jadi puasa ini untuk melatih komitmen dalam 1 bulan ini kita bisa nggak stabil? Diharapkan di bulan-bulan berikutnya bisa tuh, maka dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah yang lain.
Maka puasa dalam Islam itu yang wajib adalah 1 bulan saja, itu latihan sebenarnya. 1 bulan itu. Karena ada puasa-puasa yang lain yang sunnah itu sebenarnya untuk nilai tambahnya. Itulah prakteknya sehari-hari. Maka ada puasa Daud, ada puasa Senin Kamis, ada puasa yang lain yang memang itu kita kita dianjurkan untuk melakukan. Misalnya puasa-puasa nazar, puasa-puasa untuk bersyukur, ya kan? Nah, itu artinya kalau kita sudah punya sikap yang istiqomah untuk menjaga stabilitas iman kita. Kemudian dalam 1 bulan itu kita mencoba istiqomah, insya Allah itu akan lahir kekuatan dalam diri kita untuk menopang komitmen yang kita ulang tadi, untuk selalu bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka endingnya adalah takwa. Jadi tips saya itu tadi, pertama kita komitmen, kalau kita masih goyang kita perbarui komitmen. Kalau kita memang masih merasa Islam ini ya karena bapak saya, ibu saya Islam, maka saya Islam, nah kita ulangi, kita komitmen karena diri saya itu memang Islam. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan istiqomah untuk mempraktekkan komitmen kita dalam kehidupan sehari-hari. Perlu seseorang nggak untuk mendampingi kita, Bro? Dalam proses untuk menuju ke takwa itu tadi. Ya, menurut saya umat itu yang menjadi company. Kalau dulu zaman Nabi itu kan ada Nabi dan para sahabat. Kemudian pada saat zaman sahabat ada sahabat, kemudian ada tabiin, waman tabi'ahum bi ihsan. Nah, kita sekarang sebenarnya komunitas. Kita sebagai seorang muslim itu dengan membangun komunitas, masjid-masjidnya, kemudian pengajiannya di tempat kerja, itu dapat menjadi motivasi kita untuk selalu bersama untuk istiqomah dalam menjalankan perintah Allah tadi, atau istiqomah dalam menjalankan komitmen yang kita bangun kepada Allah. Nah, maka kalau pertanyaannya perlu teman adalah kita perlu komunitas, kita perlu jamaah. Maka jam'iyah itu perlu. Jam'iyah itu komunitas. Umat. Nah, jadi kita nggak bisa sendiri-sendiri. Hari gini kok solo karir sendiri. Kita harus bersama. Maka kita harus bersama membangun umat yang kuat. Itulah fungsi ibadah sosial. Makanya puasa sebagai kesalehan sosial itu, karena puasa itu bukan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri bisa. Tetapi kalau puasa itu mampu menjadi sebuah perekat untuk kita jam'iyahnya kuat, sesama kita jamaah itu kuat, membangun solidaritas bersama, wah kita umat Islam ini kuat, membangun masyarakat yang adil makmur, baldatun thayyibatun warabul ghafur, maka itulah takwa itu kemudian akan tercapai. Nah, itu menurut saya. Nggak akan goyang ya? Iya, karena kita tidak sendiri. Maka ibadah puasa itu sebenarnya bukan ibadah sendiri. Nah, ini yang jadi jadi kuncinya adalah ibadah puasa itu nggak sendiri. Selama ini kan ibadah puasa ya kau aku. Ya. Jangan kita sama-sama puasa, harusnya ibadah puasa ini merekatkan silaturahim. Ya ada komunitas gitu. Jadi jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri cepat kalah kita. Oke, Prof. Ya. Karena ini waktu kita nggak panjang. Enaknya sih nanti kita ada season berikutnya yang saya pingin bicara tentang masalah masyarakat yang homogen gitu kan. Indonesia ini kan masyarakat yang homogen, tapi jangan di sini, Prof. Ya. Nanti ada season yang berikutnya kita akan bicara itu. Banyak nih beliau ilmunya, karena bukunya saya pernah baca, saya lupa gitu, pokoknya tentang sosiologi lah. Nah, mengenal manusia itu penting sebenarnya. Judul berikutnya pas Ramadan saya pengen ngundang jenengan ini tentang bicara mengenal manusia. Oke. Ini manusianya kan macam-macam nih. Banyak kita bicara ya. Oke, terakhir nih, Prof. Sedikit memberi kata mutiara lah untuk kawan-kawan yang lagi berpuasa hari ini, dan insya Allah nanti untuk tayangnya Prof nanti insya Allah di pertengahan ataupun di tanggal 17. Saya juga memberi motivasi bahwa puasa bukan untuk sendiri, tapi untuk orang lain. Oke, makasih Bung Asip, para pemirsa sekalian ya, atau hadirin yang terhormat, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ya, Ramadan kita tahun ini akan berdampak pada diri kita dan kepada sesama. Karena memang
Ramadan ini adalah satu bulan latihan, satu bulan training ya. Kita diberikan satu bulan training setiap tahun karena memang manusia ini tempatnya tidak labil atau tempatnya berubah-ubah. Maka setiap tahun dikembalikan di training. Karena manusia itu berkembang, manusia itu manusia yang termulia di antara ciptaan Allah SWT, sehingga manusia itu diberikan kemampuan berkembang dan terus berkembang yang lebih dari makhluk yang lain. Oleh karena itu, maka puasa Ramadan hendaknya menjadi sebuah momentum kita untuk berdampak. Kalau selama ini mungkin puasa kita hanya untuk diri sendiri kepada Allah, tapi sesungguhnya puasa kita itu adalah untuk mengajarkan kita menjadi diri kita sendiri manusia yang taat dan patuh kepada Allah SWT, dan menjadi manusia sebagai khalifah di muka bumi ini yang mempunyai tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial kepada lingkungan kita, kepada sesama, kepada dunia ini, sehingga manusia itu layak disebut sebagai khalifatul fil ard, pemimpin dari semua yang ada di muka bumi ini. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya saya terima kasih ya Bung Asip atas kesempatan ini. Siap. Dan kalau ada yang kurang-kurang tentu itu dari saya. Karena kita berdiskusi dan diskusi selalu berkembang. Insya Allah diskusi itu menjadi bagian dari berkembangnya manusia dan berkembangnya kita praktek beragama yang diberikan kepada kita kesempatan kepada manusia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi dari Prof. Zainuddin. Ini dosen saya, sangat luar biasa, penuh energik dan ilmunya banyak. Ya, kalau bikin kawan-kawan nanya persoalan tentang sosiologi dan agama segala macam, silahkan. Beliau juga pengurus salah satu sekolah, ya, ada Imi Masudi, ya, ada Yayasan Lailatul Qadar, ya, Lailatul Qadar di Kota Pontianak. Dan tentunya ini spesial buat Anda, dan tentunya bersama Prof. Zain bukan hanya hari ini, kita akan banyak ngobrol. Yang saya pingin ngobrol bareng beliau di podcast Barometer ini adalah tentang mengenal manusia. Kita manusia, Anda manusia, tapi kita belum tahu siapa sebenarnya kita. Ayo Prof ya, kita ada season berikutnya. Terima kasih Prof, dan puasa Anda semoga berkah dan selalu mendapat pahala yang besar dari Allah SWT. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang baik-baik. Tentunya kami tunggu nih subscribe-nya. Oke, terima kasih sahabat Barometer. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.